Mari sama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, orang tua kita yang kita cintai. Al-hadi niyya wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kita niat ya, biar dapat pahala i'tikaf ya, dan ngajinya lillah karena Allah. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sedang berbicara tentang kelahiran Rasulullah ya. Kelahiran Rasulullah ini sudah diberitakan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Inilah luar biasanya Rasulullah. Orangnya belum terlahirkan, namanya sudah ada, sudah disebutkan. Dalam Al-Quran dikatakan akan datang nanti Nabi setelahku. Saya ati min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Nah, diberitakanlah di sini. Taurat menyampaikan, Nabi Musa Taurat menceritakan, Nabi Isa menceritakan. Orang Yahudi pun menyadari betul bahwa Nabi itu akan datang Nabi terakhir. Ya. Nah, ini akan diceritakan di sini tentang seorang raja Yaman yang bergelar Tubba. Kalau di Mesir namanya Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim Namrud. Ini Tubba di Yaman. Ya. Halaman 101 yang punya kitab 101. Baris ketiga dari atas. Sebelum imannya Raja Tubba, kita mundur beberapa baris mengingat pelajaran yang lalu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adaban nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Fasayyiduna Musa alaihi salam akhbara qaumahu bi kulli syai'in anhu. Ya, Nabi Musa alaihi salam telah menginformasikan, mengkhabarkan kepada kaumnya bikulli syai'in anhu, mengkhabarkan tentang Nabi semuanya. Nanti akan datang Nabi, hijrahnya kapan, tahu, tinggalnya di mana, nanti wafatnya di mana sudah tertera. Ya, makanya orangnya belum terlahir namanya sudah berkumandang di alam ini. Saya pernah cerita di sini, di setiap fase kenabian semuanya menyebutkan Nabi Adam, Abul Bashar, manusia pertama kan. Di situ taubatnya bihaqqin Nabi Karrahmah dengan menyebut nama Rasulullah. Di sorga semua dinding-dinding, tiang-tiang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ada Bani Israel baca Taurat, asal ketemu nama Rasulullah dia ciumin tuh kitabnya. Kalau Allah muliakan. Nabi Sulaiman pakai batu cincin ada tulisan la ilaha illa anallah wa Muhammadun abdi wa rasulullah. Nah, Nabi Musa juga menceritakan kepada kaumnya segala sesuatu tentang sosok Nabi. Wa sayyiduna Isa alaihi salam akhbar ummatahu bi kulli syai'in anhu. Nabi Isa juga ya mengkhabarkan, memberitakan kepada umatnya segala sesuatu anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta kana ahbarul yahud katanya. Sampai juga para tokoh-tokoh orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, ya, wa ulamaun nasara katanya, dan ulama-ulama Kristiani, Kristen, ya, ya'rifuna kulla syai'in anhu. Mereka tahu betul segala sesuatu tentang Nabi. Ya, akan datang nanti Nabi yang terakhir. Ya. Dalam surah As-Saff Allah mengatakan, "Idz qala Isa bin Maryam," ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Kata Nabi Isa begitu sama kaumnya, "Saya ini adalah utusan Allah untuk kalian." Ya, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan ya apa yang ada sama saya. Ya, musaddiqan, membenarkan, artinya yang saya bawa ini benar nih semuanya nih. Ya, mendukung, membenarkan itu. Minat Taurat, dari apa yang ada dalam kitab Taurat. Jauh banget kan Nabi Musa, lihat fase-fase kenabiannya sampai Nabi Isa. Wa mubasysyiran birasuli katanya, dan diceritakan di Taurat ya ada berita gembira. Apa berita gembiranya? Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti nabi setelahku namanya Ahmad. Maka ada istilahnya Ahmad, nama nabi sebelum dilahirkan. Setelah dilahirkan namanya Muhammad. Dari akar kata lafaz yang sama tuh. Ya.
Katanya fakullama ja'athum bil bayyinat, ya, nanti setiap kali Nabi datang memberitakan penjelasan qalu orang-orang kafir mengatakan hadza sihrum mubin, wah ini mah sihirnya Muhammad. Jadi mereka enggak percaya, ya, padahal udah diceritakan sebelumnya. Pas waktunya pada oleng semua, hatta pamannya itu Abu Jahal, ya, tahu percis. Lagi perang, salah satu perang bicara sama Abu Sufyan, tokoh Quraisy juga. Ditanya Abu Jahal, sebetulnya yang disampaikan keponakan kamu itu betul apa salah? Sebenarnya mah semuanya benar. Itu orang kagak pernah bohong katanya. Katanya, jangan kencang-kencang katanya. Nanti kafir Quraisy dengar semuanya akan beriman sama dia. Jadi ego, Pak, ego, kecongkakan, kesombongan yang menutup hati Abu Jahal, ya, nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk dari Allah. Faya'rifuna asy-syahra alladzi, katanya, hamalat bihi ummuhu. Tuh, mereka tahu percis, karena ya'rifuna pakai ini ta'rif, atau tahu betul-betul bulan yang ibunya itu mengandung Nabi. Tahu, diceritakan itu. Wa syahrul ladzi sayuladu fihi, mereka tahu semua, ya, bulan yang akan Nabi akan lahir di bulan itu. Bulan apa Pak lahir Nabi kita, Pak? Hah? Bulan Rabiul, harus tahu tuh, ya, hari kelahiran Nabi kita. Wasyahrul ladzi sayakhruju fihi ila Syam, mereka juga tahu percis, ya, Nabi nanti akan keluar ke kawasan Syam. Kalau sekarang itu Palestina, Yordan, Maroko, ya. Wasyahrul ladzi sayakhruju fihi ila Yaman, diceritakan juga bahwa nanti Nabi akan hijrah ke Yaman. Kan hijrah pertama tuh ke Ka'bah atau Ethiopia, ya. Artinya Nabi juga pernah ke Yaman juga. Kemudian wasannah bacanya. Wasanatallati sayanzilu alaihi fihal wahyu. Mereka juga tahu tahun yang akan diturunkan wahyu di tahun itu. Jadi udah jelas banget tentang kedatangan Rasulullah itu. Wal waqtal ladzi, ini semuanya bau ataf karena semuanya ya'rifuna jadi maf'ul bih semua ataf. Wal waqtal ladzi sayuhajiru fihi min Makkah ilal Madinah. Mereka semua tahu percis, tahu betul, ya, tahu apa? Waktu yang Nabi nanti akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Subhanallah. Bayangin berapa abad itu, berapa ratus tahun, ya. Imanu tubain, baca Tuba, Raja Tuba. Imanu tubain bin Nabi qabla bi'tsatihi. Berimannya Raja Tuba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kalau disebut dengan nama Nabi jangan lupa sallallahu alaihi. Kata orang yang paling pelit adalah ketika namaku disebutkan dia diam-diam baik. Harus disambut, ya. Baik. Imannya Raja Tuba kepada Nabi sebelum Nabi bi'tsah, diutus, udah beriman, subhanallah. Hatta anna malikan min mulukil Yaman ismuhu Tuba, katanya. As'ad al-Himyari. Bahkan bahwa salah seorang raja Yaman yang namanya Tuba, ya, Raja Tuba As'ad
Himyari sami'a an Yahudi al-Madinah, ya. Dia mendengar dari orang Yahudi Madinah. Daripada di Madinah juga itu dulu banyak orang Yahudi. Makanya Pak, kalau kita lihat sekarang itu Israel itu punya proyek besar tuh. Pelan-pelan dia mah. Dia pandangannya apa? Batas tanahnya mereka Pak, sepanjang yang dia lihat itu tanahnya dia. Jadi dia punya program mencaplok-caplok terus sampai nanti kalau berhasil terus masuk tuh Maghribi, Mesir sampai ke Madinah tuh proyek besarnya. Maka Yahudi harus diberhentiin nih. Iran kemarin jangan berhenti dulu bomnya ya, terus nuklirnya. Sampai lulu lantah baru gencatan senjata itu. Karena udah tepat banget dia nyerang duluan. Kejahatannya udah luar biasa itu. Ingat kata Al-Qur'an, walan tarda angkal yahudu walan nasar. Ya. Konsep ini harus dipahami tuh. Jadi ini raja dengar dari orang Yahudi Madinah. Wa kana yakrahul yahuda. Nih, ini raja Tuba benci banget, enggak suka sama orang Yahudi. Dari dulu perusak dia, zalim dia. Wa dzalika qabla miladir rasul bi 300 sanatin. Dan itu terjadi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sejak 300 tahun. Kalau 300 tahun kurang lebih kalau kita hitung-hitung berapa generasi, Pak? Kalau 3 kurang kali ya. Kalau kita misalnya umur ada yang paling tinggi 84 lah ya. 4 generasi, Pak. Ya, kalau saya mungkin Salahuddin bin Abdurrahman bin Abdul Kiram bin Pisin. Nah, berarti 4 generasi itu tuh ya. Bisa nanti ke bawah ketemu tuh ya. 300 tahun 4 regenerasi. Lama juga ya, Pak ya. Fadhahaba ilal yahud liyaqdiya alaihim. Nah, ini Raja Tuba pergi dia ke orang Yahudi. Liyaqdiya alaih, untuk memerangi orang Yahudi yang di Madinah. Dari Yaman siap berangkat ke Madinah pengen memerangi orang Yahudi. Fa kharaja lahu alimun min ulama'il yahud. Kemudian ya salah seorang ulama Yahudi itu keluar menemui Nabi. Ismuhu Samuel, namanya Samuel. Wa qala lahu, dan berkata kepada Raja Tuba, ya Jalalatal Malik. Bahasa katanya, wahai paduka raja, innaka lan tastati'a an taqdiya ala hadhil baldah, katanya. Anda tidak akan mampu menghancurkan kota ini, menghancurkan negeri ini, katanya. Qala lahu limadza? Kata Raja Tuba sama ulama tadi bilang, kenapa? Ya, qala lahu, dijelasin nama ulama ini. Inna hadhil baldata satakunu muhajiran nabiyyin akhiriz zamani. Sesungguhnya kawasan ini akan menjadi tempat hijrah nabi terakhir, nabi akhir zaman. Pak Heri, ini depan sini nih. Ini majlis kosong enak nih. Ya. Kayak orang sholat juga, Pak. Kalau sholat ambil sop-sop pertama, malaikatnya banyak. Oh, masih ada yang kosong kurang bagus kelihatannya. Ya. Taib. Wa takunu, katanya, dara iqamatihi, dan kawasan itu akan menjadi tempat tinggalnya Rasulullah. Ya. Wa ansaruhu qaumun minal Yaman, dan nanti para penolong-penolongnya itu orang-orang Ansor itu dari negara Yaman.
Ya nanti diceritakan asal usulnya Abu Ayyub Al-Ansari itu ternyata dari Yaman. Ya. Fa raja'al maliku an ra'yihi fi ghazwatihim. Nah, setelah dapat informasi itu, raja'a artinya dia dia dengerin lalu dia narik mundur dah keinginannya untuk ghazwah, untuk memerangi orang-orang Yahudi. Ya, agak jadi niatnya untuk menyerang mereka. Bukan hanya itu, wa bana baitan li Rasulillah. Ini subhanallah. Beliau langsung membangun rumah untuk Rasulullah. Ya. Padahal Nabi belum lahir. Hatta idza hajara yaskunu fihi. Sampai nanti kalau Nabi itu hijrah, akan diceritakan tadi Nabi akan hijrah. Nabi akan tinggal di tempat itu. Subhanallah, ya. Jadi ini Raja Tuba, ini raja yang bijak luar biasa. Wa ahdara majmu'atan minal ulama alladzina ma'ahu. Kemudian Raja Tuba itu mendatangkan sejumlah ulama-ulama ya bersamanya. Dari Yaman datang itu bersama ulama. Berapa jumlahnya? Wa adaduhum arba'umi'ati alimin. Jumlahnya 400 ulama dibawa dari Yaman ke Madinah. Ya. Wa a'ta likulli alimin minhum jariyatan. Kemudian ini Raja Tuba memberikan jariyah. Jadi itu salahnya budak, artinya dijadikan calon istrinya. Ya, ini ulama-ulama diberikan istri-istri, suruh dinikahin. Wa nafaqah, juga dikasih uang. Ya. Wa amarahum ayyaskunu fi hadhil baldah. Raja Tuba memerintahkan 400 ulama ini bersama istri-istrinya tinggal di kota Madinah. Dulu masih bernama Yathrib. Ya. Hatta idza jaa hadan nabiy. Ya, sampai ketika datang Nabi, ya, hijrah. Kita paham ceritanya. Nabi hijrah pertama ke Ethiopia gagal. Hijrah kedua ke kota Taif ya gagal. Tapi ke kota Taif ditemani oleh Zaid bin Harithah yang sampai ceritanya timpukin. Lalu hijrah ke kota Madinah. Ya, lewat mana? Terus perjalanan luar biasa itu. Ceritanya ya, dikepung dan terus bisa lolos berangkat sama Sayyidina Abu Bakar. Ngumpet dulu 3 hari 3 malam di Jabal Sur, ngumpet tuh. Terus berjalan di perjalanan yang bukan jalanan biasa itu. Ibaratnya jalanan jin dah, senam-senam. Nabi tetap dijaga oleh Allah awan. Begitu panas lokasi adem. Sampai kota Madinah, Nabi bangun Masjid Quba. Jadi masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Masjid Quba. Kemudian datang Senin, Selasa, Rebo, selesai Rebo, berangkat lagi. Ya, pas Nabi berhenti satu kampung, bangun lagi Masjid Jum'ah namanya. Setelah Jumat di situ bersama berjamaah sahabat, itu ditemani oleh siapa? Oleh Sayyidina Abu Bakar. Imam Ali itu jalan nguber di situ juga. Luar biasa tuh. Diceritakan sampai sendalnya copot-copot itu. Ya. Singkatnya sampailah di Madinah, dari Masjid Jumat bergerak lagi. Nah, disitulah semua sahabat pengen banget Nabi singgah ya di rumah mereka. Berebutan tuh. Ya, kedatangan orang soleh, Nabi apalagi ya. Katanya, hatta idza jaa hadan nabi, sampai ketika datang Nabi ini, azaruhu wa nasaruhu,
Mereka akan memberikan dukungan. Nasaruhu akan menolong Nabi. Ya, ayatnya populer tuh. Wa taraka lahum kitaban yusallimunahu lin-nabiyyi. Kemudian ini Raja Tuba ya meninggalkan sebuah buku wasiat yang diserahkan kepada ini untuk diserahkan kepada Nabi. Bayangin, surat ditulis 300 tahun ke depan. Hebat ya. Misalnya ada orang punya pemimpin punya pindah pandangan udah ke depan. Ya. Misalnya kayak kita ke gambar. Tahun berapa kita? Indonesia Emas. Hah? Berarti ngikutin berita nih, bagus nih. Jamaah harus begitu ya. Walaupun kita tinggal di kampung-kampung kecil, jangan ketinggalan informasi. Ya, dunianya banyak sarana ilmunya. Oke. Wa maktubun fihi, dan tertulis di buku itu. Ya, apa kata beliau? Syahidtu ala Ahmada annahu rasulun minallahi, katanya bari'in nasami. Aku bersaksi, aku beriman ya kepada sosok yang bernama Ahmad, karena diberitakan dalam Injil ya namanya Ahmad. Saya min ba'di ismuhu Ahmad. Aku bersaksi kepada Ahmad bahwa dia adalah utusan minallah, rasul dari Allah. Bari'in nasami. Bari itu ya bari ya. Allah Maha Pencipta. An-nasam jiwa ya. Falau madda umri ila umrihi, katanya. Dalam surat itu tulis, seandainya umurku panjang ya sampai ketemu dengan umurnya beliau ya, lakuntu, pakai lam taukid ini, lakuntun nasiran lahu wa ibn ammi, aku pasti akan menjadi penolongnya, katanya. Wa ibn ammi, saya wa ibn ammi itu anak pamanku, saking dekatnya. Dia itu bukan siapa-siapa tuh, dia ponakan sepupu saya begitu. Wa jalatu bisayfi a'da'ahu, jalatu akan aku perangi dengan pedang a'da'ahu, musuh-musuh Nabi. Pada janji itu dia. Ya. Farajtu an sadrihi kulla ghammin, akan aku hapus, akan aku hilangkan an sadrihi, dari dadanya, kulla ghammin, semua yang bakal nyesekin Nabi, nyulitin Nabi. Makanya jamaah, sahabat itu luar biasa. Sahabat itu aman Nabi, walaupun di rumah nih sama istrinya, itu kayak orang bingung aja, gelisah aja. Istrinya pada bilang, bang, kenapa bang? Saya lagi mikirin Nabi itu. Nabi di rumah siapa yang bantuin ya? Gitu. Saya takut Nabi perlu sesuatu, nggak ada yang bantuin. Saya takut Nabi berjalan dari rumahnya ke masjid, ada paku, ada beling, apa begitu. Maka ulama Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ashaban ka ashabi Muhammadin. Aku belum pernah melihat loyalnya persahabatan seperti persahabatan ya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Siap azaruhu tadi, mengorbankan dirinya, nyawanya, hartanya ya untuk Nabi. Nah, dia bilang, kalau saya dikasih umur panjang ketemu sama beliau, aku akan jadi penolongnya, akan aku perangi ya, dan aku akan berupaya jangan sampai Nabi ada kesulitan sama sekali, begitu. Fa'amana bin Nabi, maka beliau beriman kepada Nabi. Wa dhahaba ilal Ka'bah, setelah itu dari Madinah beliau berangkat ke Mekah. Ini singkat aja ceritanya, ke Ka'bah. Faghasalaha, dia cuci itu Ka'bah. Ya. Wa tawafa biha, lalu beliau tawaf. Tawaf itu
apa? Tofa isim fi'il madinya. Orangnya Taif. Orangnya ya Taif. Tempatnya Matof. Ya. 7 putaran berawal di Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Ya, semoga jamaah dengar ini, dengar sebut nama Ka'bah, Allah kasih rezeki bisa pada haji dan umrah. Ya. Yang mau berangkat bareng saya, insya Allah saya berangkat akhir Agustus insya Allah. Ya. Taib. Wa dhahaba ilal Ka'bah faghasalaha, pergi ke Ka'bah, dia cuci itu Ka'bah. Wa tawafa biha, dia tawaf di putaran. Wa hadzal imanu bi Rasulillah, ya, imannya pada Rasulullah itu kana qabla bi'tsatihi, itu terjadi sebelum diutusnya Nabi bi salasimi'ati amin, ya, sejak 300 tahun sebelumnya. Wa yamurru zamanu, singkatnya waktu terus berlalu. Wa yuhajiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Kemudian ya ceritanya Nabi lahir, terus Nabi sampai Nabi diangkat jadi Nabi, terus Nabi dizalimi, dijahatin, hijrah pertama, hijrah kedua, sampai waktunya Nabi hijrah ke Madinah. Pertanyaan siapa yang menemani Nabi hijrah ke kota Madinah? Istrinya? Bukan. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kalau ke kota Taif yang nemenin siapa? Zaid bin Harithah. Ya. Wa kullu wahidin min ahliha, dan semua dari penduduk kota Madinah yuridu ayyakhudha Rasulullah ila baitihi. Mereka pengen mengajak Nabi, ya, untuk mampir atau tinggal di rumahnya. Fayaqulul lahum, ya, jadi ada beberapa sahabat itu menunggu kedatangan Nabi, kan yang ceritanya tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu emang kelihatan tuh, ditunggu-tunggu tuh. Datang tuh kelihatan. Ya, dari saniyah tempat yang tinggi. Nabi kelihatan datang. Ya, disambut betul-betul. Wajibat syukur, kita wajib bersyukur katanya. Nah, gitu ya, paham itu cerita itu. Kemudian sampailah di kota Madinah, ya. Dan semua penduduk Madinah ada yang megang ini nih, apa namanya, kalau onta itu ada ikatan kayak kuda, apa namanya, pelananya. Ada yang megang gitu, digiring agar mampir ke rumah mereka. Pada begitu, itu namanya ya'khudhu ya Rasulullah ila baitihi. Fayaqulu lahum, lalu Nabi berkata dengan ya lembut kepada mereka, da'u an-naqata, biarin aja onta itu, enggak usah dituntun gitu. Fa innaha ma'muratun, sesungguhnya onta itu telah diperintahkan ya oleh Allah di mana dia akan berhenti. Saya kalau ingat onta, saya selalu ingat buku terjemahan saya pertama kali ketika saya masih mahasiswa tahun 2005. Itu tentang pertamanya gambar onta itu. Onta ngadu sama Nabi. Nabi, saya ini kan masih kurus, badan saya belum gede. Ini saya ditumpangin berat, beban banyak banget. Jadi dia ngadu sama Nabi. Zalim sama binatang. Itu buku terjemahan saya di tahun 2005 itu, ya. Dicetak oleh penerbit Gema Insani Pers. Taib. Da'u an-naqata fa innaha ma'murah. Biarkan saja onta itu, jangan diarahin.
sesungguhnya dia sudah diperintahkan oleh Allah. Fata'tin naqatu inda baiti Abi Ayyub al-Ansari wa tabarrak. Ya, kemudian onta itu ya menuju rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Wa tabarrak, langsung ngerak ayat turun. Ya, brak gitu. Fa'idzan bi Abi Ayyub al-Ansari. Nah, ternyata itu adalah rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Wa hadza min silalati kabiril ulama, dan dia ini katanya diantara keturunan, ya artinya ada silsilah nyambung ya daripada kabirul ulama, ulama-ulama besar, ulama-ulama yang tadi disiapa oleh Raja Tubba. Wa hadzal baitul ladzi yaskunuhu Abu Ayyub, itu adalah rumah yang ditinggali oleh Abu Ayyub. Kalau Ansor itu gelar aja. Kalau dari Mekah ke Madinah namanya muhajir. Orang yang hijrah namanya hajirun. Hajara yuhai muhajir, dia muhajir. Ya, hijrah masdarnya. Hijrah dari kota Mekah ke kota. Kalau sekarang kita enggak hijrah ya. Kalau sekarang hijrahnya hijrah dari sifat buruk kepada sifat yang baik. Ibadah yang jelek kepada ibadah yang lebih baik. Kagak cinta ilmu, hijrah cinta kepada ilmu, gitu ya. Dia itu adalah rumah yang ya ditinggali, ini adalah rumah yang ditinggali oleh Abu Ayyub. Kana baitu Tubba, katanya, alladzi banahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu adalah rumahnya Raja Tubba yang dibangunkannya untuk Rasulullah. Subhanallah. Falam yanzil salawatullahi wasallamu alaihi illa fi baitihi. Nabi tidak turun, tidak menetap aja, nazala, tidak menetap ya kecuali di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Alladzi bana lahu Allahu, rumah yang telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min 300 amin, sejak 300 tahun yang lalu, ala yadi Tubba, melalui perantara Raja Tubba. Subhanallah. Ya. Nabu'atu Saif bin Dzi Yazan bi bi'tsatihi. Nah, ini penguat lagi jamaah. Berita ya Saif bin Dzi Yazan ya dengan diutusnya Nabi ini. Fal kaunu kulluhu kana ya'rifu kulla syai'in an bi'tsatihi. Alam seluruhnya itu mengetahui segala sesuatu tentang diutusnya Nabi. Alam ini juga menyambut. Mana bapak-bapak baca kisah murid Nabi itu bagaimana? Ya, disiapkan seluruh alam ini untuk menyambut kedatangan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Walidzalika fa inna Abdul Muttalib, oleh karena itu sesungguhnya Abdul Muttalib. Siapa Nabi Muttalib? Paman apa kakek? Kakek. Kalau paman siapa? Abu Thalib. Itu. Ya, Abu Thalib pamannya, gitu nyanyi ya. Abdullah bapaknya. Abdul Muttalib kakek. Beringat ya, sejarah yang lain lupa nggak apa-apa, ini jangan. Sejarah Nabi kita, ya. Sesungguhnya Abu Thalib lamma dzahaba ilal Yaman, ketika beliau pergi ke Yaman. Jadi Abu Thalib itu katakanlah tokoh di kota Mekah, penguasanya bangsawan. Beliau pergi ke negara Yaman, yuhanni'u Saif bin Dzi Yazan.
beliau memberikan ucapan selamat kepada Raja Saib bin Yazan bintisarihi, karena kemenangannya alal Habasyah. Jadi Yaman perang sama Ethiopia, menang Yaman tuh. Ya, Abu Thalib ibadah datang memberikan ucapan kemenangan. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada presiden kan dipilih apa di ucapan. Wa mahu jama'atun min Quraisy. Jadi beliau enggak sendirian, bersamanya sejumlah orang-orang Quraisy. Bayangin datang dari Mekah ke kota Yaman. Qabalahum wa adkhalahum baitad diyafah. Nabi diterimalah oleh siapa? Saib bin Yazan. Ya, dan Nabi dimasukkan ke sebuah bait diyafah, istilahnya rumah untuk para tamu. Wa qala lahum, dan raja Saib ya berkata kepada Abu Thalib dan jamaahnya, kelompoknya, intadhiru huna. Bahasa kita, udah kalian karena jauh dari mana? Dari Mekah, tinggal di sini ya, gitu. Wa tarakahum li muddata syahr, dan beliau meninggalkan Abu Thalib dan seluruh jamaahnya tinggal di situ selama 1 bulan. Wa fi yaumin minal ayyam, kemudian dari sebulan itu, dari salah satu harinya, da'a Abdul Muttalib wa qala lahu. Ini Saib memanggil Abdul Muttalib, yang dipanggil dari semua yang datang dari Quraisy itu hanya dia doang. Ya, 4 mata, bicara 4 mata. Pertemuan tokoh dengan tokoh. Wa qala lahu, dan Saib berkata kepada Abdul Muttalib, inni ajidu fil kitabil maknuni wal ilmil makhzuni. Abdul Muttalib katanya, saya telah menemukan di dalam kitab yang terjaga dan ilmu yang terpelihara, alladzi ikhtarnahu anfusana, yang kami pilihkan tuh untuk diri kami sendiri. Wa hamalnahu duna ghairina, kami bawa itu buku itu, kagak dibawa oleh orang lain. Artinya saya sendiri yang bawa, saya simpan, saya jaga itu buku. Khabran aziman, di dalamnya ada kabar berita yang besar. Wa khataran jasiman, ada peristiwa, ada perkara-perkara yang besar. Fihi, katanya, di dalam buku itu diceritakan syaraful hayati, tentang kemuliaan kehidupan. Wa fadilatul wafati linnasi kafah, dan keutamaan kematian bagi manusia secara sempurna. Ya, di kitab itu diceritakan. Walirahtika amah, dan katanya untuk kaummu, rahat itu sekelompok orang, dan bagimu, artinya di situ diceritakan juga, dan untukmu secara umum. Walaka khassa lillah, dan juga di buku itu diceritakan juga keistimewaan Allah untuk Anda, katanya. Walaka khassah, dan bagimu ada khususiat, keistimewaan. Faqala Abdul Muttalib, dikata di itu kan disanjung, di buku itu juga diceritakan tentang Anda. Abdul Muttalib mengatakan, mithluka ya ayyuhal malik, ya semoga juga wahai Raja Paduka, Anda juga mendapatkan keistimewaan dari Allah, terus ya, mujamal begitu. Min sirrin wa birrin, dari rahasia dan kebaikannya. Fama huwa fadzaka ahlul birri zamran, ay jama'at ba'da zamrin. Kemudian kata Abdul Muttalib, kalau gitu apa tuh berita besarnya dari buku itu?
sampaikanlah kepada kami. Ya. Dzaka katanya fadaka ahlul birri wa zamran. Semoga penduduk ahli padang pasir akan menjadi tebusannya tuh, satu kelompok demi satu kelompok. Ya, zamrun ba'da zamrin. Qala, kata Saib jawabannya, idza wulida bitihamatin ghulamun, apabila ada seorang anak laki-laki dilahirkan di kawasan Tihamah. Kan di Mekah ada namanya gunung-gunung Tihamah. Saya ingat cerita tentang Sauban. Diceritakan nanti akan datang di hari kiamat sekelompok orang bawa amal-amalan banyak betul. Ka Tihamah disebutin. Seperti gunung Tihamah. Malaikat bangga sama orang ini disampaikan Allah, ini amal banyak banget nih. Allah liatin aja. Kata Allah, malaikat, orang ini yang amal yang banyak cemplungin ke neraka. Itu sahabat dengar hadis ini, hadis Tihamah, takut semuanya. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami siapa mereka. Nanti kami takut sama seperti mereka. Apa kata Nabi? Mereka sama seperti kalian. Mereka sholat, kalian sholat. Mereka umroh, anda umroh. Haji, haji. Sedekah, sedekah. Berbuat baik, berbuat baik. Sama dah. Tapi mereka itu kalau berdekatan dengan hal-hal yang diharamkan, kagak ada orang lain, intahaku. Ya, kalau ada orang lain, wah kelihatannya taat, baik. Kagak ada orang lain, penjahat, dosa terus. Ya, jadi amalnya gitu banyak, semuanya kagak ikhlas karena Allah. Cemplungin dia pakai ke neraka gitu ya. Nah di situ ada cerita bahwa malaikat pun tertipu dengan amal-amal kita yang gitu banyaknya. Nanti di hari kiamat kita dihinakan oleh Allah. Akhirnya malaikat mengatakan, itu bohong ternyata. Amal begitu banyak bukan karena Allah. Nah, gitu nanti. Ya, jamaah hati-hati. Jadikan setiap amal baik yang kita lakukan ikhlas karena itu penting. Ya, jangan ada ujub, jangan sampai. Dikit lagi ya. Bihi alamatun baina katafahi syamah, katanya. Di anak itu ada tanda sejak lahir antara dua punggungnya kataf itu. Ya. Ada apa? Ada tai lalat di sini nih. Ya, nanti akan diceritakan di sini bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi mencari sosok nabi yang diceritakan ciri-ciri kenabian. Di antara di sini ada sebetulnya ini stempel kenabian nabi itu sebesar burung merpati itu. Ya. Ya sebesar telur burung merpati itu. Itulah yang nanti dijadikan stempel negara Madinah itu. Ya. Karena tahu imamah itu anak nanti ke depan akan menjadi pemimpin yang hebat. Misalkan lagi rame-ramenya DKM. DKM ya? Kang Dedi, KDM atau balik. DKM masjid ya. Kang Dedi, KDM. Ya, wah bakal calon pemimpin tuh. Walakum bihi zi'amah ila yaumil qiyamah. Dan kamu juga Abu Thalib nanti akan punya keturunan tuh. Keturunan yang punya kepemimpinan sampai hari kiamat. Dengar begitu, faqala Abdul Muthalib, kata Muthalib, abaital la'an. Semoga Allah menjauhkan Anda daripada laknatan, ya, celaan. Namanya ngomong sama raja kan. Laqad abta bi khairi ma aba bihi wafidu qaumin, katanya. Engkau telah menyampaikan sebuah berita yang pernah juga dibawa oleh seorang utusan kaum.
Jadi juga pernah ada yang nyampe nama Abu Talib, jaga tuh anak keponakanmu, hati-hati. Atau beliau lagi Nabi apa? Diajak ya ke Syam kemana, ada yang nginget juga sama. Walaula haibatal malik wa izamihi wa ijlalihi. Nah, ini kata Abu Talib, seandainya kalau bukan karena kewibawaan seorang raja, kebesaran seorang raja, la sa'altuhu an basyaratihi ya. Aku akan pengen tanya terus tentang berita gembira yang disampaikannya itu, ya, kepadaku. Ma azdadu bihi sururon, yang membuat aku gembira. Ya, sampai gak gembira. Tahu di kayak nanti dari keturunanmu akan ada orang hebat. Bapak-bapak ada orang tahu datang ngomong begitu, senang nggak? Wah, siapa ya? Oh, ya. Qala Said bin Yazan. Lalu dijawab lagi, hadza hina yuladu fihi aw qad wulida. Katanya ini anak ini nih mungkin sudah terlahir atau belum terlahir katanya. Ismuhu Muhammad. Orang itu namanya Muhammad. Tanya. Baina katafaihi syamatun, di antara dua punggungnya ada tai lalat di situ. Tai lalat hitam apa hijau? Berarti jamaah dengar kayaknya. Ya mutu abuhu wa ummuhu. Diceritain juga. Itu nanti bapaknya ibunya meninggal tuh katanya. Wa yukallifuhu jadduhu wa ammuhu. Lalu nanti dia akan diasuh oleh kakeknya dan pamannya. Qad wajadnahu miraran, katanya. Sungguh aku telah temuin itu berulang kali diceritakan di dalam kitab itu. Wallahu ba'athahu jiharan, katanya. Allah mengutus dia terang-terangan. Wa ja'ala lahu minna ansaran, dan menjadikan kami ya sebagai penolong-penolongnya. Ya izzu bihim awliya'ahum, katanya. Allah akan memuliakan ya para penolong-penolongnya. Wa yadribu lahu bin nasa an ardin, dan nanti dia bersama para penolong itu akan menjatuhkan ya orang-orang yang kagak menerima dakwanya, ya. Wa yastabihu bihi karaimal ardi, dan dia akan menjatuhkan para penguasa-penguasa, orang-orang pemuka-pemuka yang hebat di muka bumi. Ya kan jatuh semua, Abu Sufyan jatuh, Abu Jahal jatuh. Ya Abu Durrahman, anak itu dia akan menyembah Allah yang Maha Penyayang. Azkhara wa yuzkhiru syaitana, dia akan mengusir syaitan. Wa yakhmidun niran, dia akan memadamkan api. Di saat itu kan masih ada orang penyembah api, ya. Wa yukassiru authan, dia akan menghancurkan semua berhala-berhala. Qauluhu faslun, pernyataannya itu benar. Wa hukmuhu adlun, hukumnya selalu adil. Ya'muru bil ma'rufi wa yaf'aluh, dia selalu memerintahkan kebaikan dan dia melakukannya. Ini wa yaf'aluh, ada orang memerintahkan kebaikan dia kagak ngerjain. Wa yanha 'anil munkar wa yubtiluh, dia melarang kemungkaran dan dia juga menghancurkan kemungkaran. Qala Abdul Muttalib, kemudian kata Abdul Muttalib, ayyuhal malak azza jarak, wahai paduka raja, semoga Allah memuliakan Anda. Wa sa'ada jaddak, dan keberuntungan selalu untuk Anda. Wa ala ka'bak, dan Allah selalu meninggikan kedudukanmu, pangkatmu. Wa nama amrak, dan Allah selalu mengembangkan segala urusan-urusanmu. Wa ta'ala amrak, dan semoga Allah memanjangkan umurmu. Kan bicara ini kepada paduka tuh, ya raja gitu. Wa dama malak, dan semoga Allah melanggengkan kekuasaanmu. Pahal, katanya,
Al-maliku sara biafsahin. Apakah ibaratnya kalau kita, apakah pantas seorang raja melanjutkan penjelasannya itu gitu. Faqad awdaha ba'da awdah. Sungguh udah jelas banget penjelasannya. Qala Sa'id bin Yazan. Lalu Raja Sa'id bin Yazan mengatakan, wal baitu dzil hijab. Katanya, demi rumah yang memiliki hijab. Nah, ini bahasa kinayah. Maksudnya apa? Demi Ka'bah. Kan Ka'bah ada apa tuh? Ada kiswahnya, bajunya warna hitam itu kiswah. Demi Ka'bah, demi rumah yang memiliki kiswah. Wal alamati 'ala nasab, dan demi tanda-tanda yang tepat itu, yang agung itu. Innaka ya Abdul Muthalib, langsung ditunjuk. Sesungguhnya engkau nih Al-Muthalib, jadduhu kakeknya, bila kadhib, tanpa ada kedustaan. Qala fakharra Abdul Muthalib sajidan. Ketika dikatakan oleh Sa'id, orangnya kamu itu, langsung Muthalib sujud, Pak, tersungkur sujud. Ibaratnya bersyukur, ternyata saya. Faqala Sa'id irfa' ra'saka. Lalu ketika lagi sujud, ya, kata Sa'id, Abdul Muthalib, angkat kepalamu. Faqad salaja sadruk. Sekarang hatimu telah tenang. Salaja itu asalnya es. Ini bahasa ini juga kinayah. Jadi baca kitab enggak cukup dengan perangkat nahu, dengan perangkat balaghah. Ya. Dadamu, hatimu telah tenang. Ya, urusanmu insyaallah akan tinggi terus, luhur. Fa'al ahsastu syai'an mimma dzakartu lak. Kata si Sa'id, apakah Anda merasakan sedikit aja dari apa yang aku sampaikan kepadamu? Jadi kan lagi diceritain gitu, sebetulnya kita tahu, itu saya tuh, ciri-cirinya. Kan saya yang kafilin, diurus oleh pamannya, oleh kakeknya. Qala Abdul Muthalib. Lalu beliau menjawab, "Na'am ayyuhal malik." Ya, wahai paduka raja. Innahu kana li ibnun. Dulu saya punya anak, katanya. Siapa anaknya beliau? Ada 10 lelaki semuanya. Anak tersayang namanya siapa? Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Dulu saya punya anak, ya, namanya Abdullah. Wa kuntu bihi mu'jaban. Aku sangat kagum sama dia tuh, sama anakku. Wa alaihi rafiqan, sayang sama dia. Fazawajtuhu Karimah bin Karaimi qaumi, Aminah binti Wahab bin Abdi Manab bin Zuhrah. Aku nikahkan dia, si Abdullah nih, ya, dengan wanita yang mulia dari kaumku, bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manab bin Zuhrah. Faja'at bi ghulam, kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki. Wa samaituhu Muhammada, dan akulah namakan dia Muhammad. Dan Abu siapa? Abu Jahal, ya. Ketika diberikan berita gembira lahir Rasulullah, dia senang banget. Ada syairnya gimana? Ya, yang tabat yada abil lahir. Artinya setiap hari itu Abu Jahal disiksa oleh Allah. Illa yauma itsnain, kecuali hari Senin, hari yang beliau gembira dengan kelahiran Nabi, dan dia membebaskan budak. Wa mata abuhu wa ummuhu. Ya, aku namakan dia Muhammad, kemudian bapaknya, emaknya, ibunya meninggal dunia. Wa kafaltuhu ana wa ammuhu, lalu aku asuh dia dan juga pamannya. Baina katafahi syamah, betul, di antara dua punduknya ada tai lalat. Wa fihi kullu ma dzakarta min alamah,
dan di dalam diri beliau semua tanda-tanda yang telah engkau sebutkan tadi, betul semuanya. Faqala saya mengatakan, innalladzi dzakartu laka haq, sesungguhnya nabi yang aku ceritakan kepadamu itu benar. Fahtafidz bibnik, Abdul Muthalib, jaga baik-baik ya cucumu itu ya, gitu. Wahdar alaihi al-yahud, waspada, hati-hati sama orang Yahudi. Kalau dia dengar bahaya nih, bisa dicelakain. Karena gini Pak, kalau kita melihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak dua, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini dari ibaratnya jalannya jalur Yahudi semua nih. Ya, melahirkan 12 nabi. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Yusuf, Sulaiman terus gitu. Ya. Satu-satunya nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, dari semua kitab-kitabnya ditunggu-tunggu, nabi terakhir mereka berharapnya juga dari kalangan mereka. Datangnya lahirnya di Quraisy, dari Ismail alaihissalam. Itu Ismail kan Siti Hajar dari mana? Dari Palestina ya. Kalau yang apa isinya kan dua ya, Nabi Ismail isinya, Nabi Ibrahim dua, Hajar. Nah, makanya itu punya keturunannya nyambungnya ke sini. Kalau Sarah dari, saya lupa ya, entah salah sebut tempat ya. Nah, dari dua itu. Kalau Ismail melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya katanya. Fa innahum lahu a'daun. Dia nanti musuhnya banyak tuh, punya musuh. Walan yaj'alallahu lahum alaihi sabila. Jangan sampai ada kesempatan orang Yahudi menguasai Nabi. Watmi ma dzakartu laka duna hadarat. Simpan baik-baik ya berita ini. Aku sembunyikan dari Abu Thalib tadi bersama orang Quraisy. Aku sembunyikan berita ini dari yang lainnya. Takut juga nanti sesama mereka pada iri ya. Alladzi mak ya, kelompok yang bersama Anda itu. Fa inni lastu aminun ayyudkhilahum at-tahasud, kata aku tidak aman ya akan masuk kepada mereka tahasud, rasa iri, dengki, benci, min ayyakuna laka riyasah, kalau nanti Anda akan punya kekuasaan, fayabghuna lakal ghawail maka mereka nanti akan menimpakan bahaya kepada Anda, wa yansabuna lakal habail, mereka nanti akan menjerat Anda. Jadi itu diberitakannya kan secara pribadi ya, face to face itu. Kenapa? Karena takut nanti balik dari Yaman ke Mekah, ini kelompok ini ada yang iri, masing-masing pengen dia yang jadi pemimpin. Bisa-bisa Abu Thalib bisa dikerjain di tengah jalan ya, hebat. Wahum fa'iluna au abna'ahum, katanya mereka nanti akan melakukan itu ya, kalau berita ini tersebar atau anak-anak mereka. Terakhir nih Pak, falau anni a'lamu annal mauta, katanya mustahi qabla mab'athihi, seandainya tidak ya, seandainya aku tidak tahu bahwa kematian akan menjemputku qabla mab'athihi, sebelum diutusnya itu anak, katanya Nabi, lasirtu bakhili, katanya niscaya aku akan menunggangi kudaku, warijli, dan kakiku, hatta asira bi Yathrib ya, dara malkihi, sampai aku akan katakanlah asir, menguatkannya di kota Yathrib, dara, tempat yang menjadi nanti malki, kerajaannya. Fa inni ajidu fil kitabi an-natiq, sesungguhnya aku mendapatkan di dalam Alkitab an-natiq ya. Jadi Bapak, kalau Al-Qur'an tuh an-natiq. Jadi ada hadis Nabi, aku tinggalkan kepada kalian pelajaran. Ada an-natiq was sakit.
Fanatik nasihatnya dari Al-Qur'an. Kalau sakit kematian. Ya. Wal ilmi sabiq, dan ilmu yang terdahulu, arti sudah ilmu yang terdahulu. Anna Yathriba, bahwa kota Yathrib istihkamu amrohi, ya, akan memiliki kekuasaan yang hebat nanti. Wa maudi'u qabrihi, dan kota Yathrib juga nanti akan menjadi tempat kuburannya. Wa ahli nusratihi, dan akan menjadi pendukung penolongnya, gitu. Ila akhir hadzal hadis at-tawil, sampai cerita hadis yang panjang ini. Wallahu alam bissawab. Nah, ya, berikutnya berita-berita gembira tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di bulan yang akan datang. Jangan dikasih kesehatan, bisa ngikuti terus bagaimana cerita kelahiran Nabi. Ya, tambah cinta kita sama Nabi. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah sirril fatihah bi barakatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jamaah sedikit kita baca hampir 5 halaman. Allah kasih kita kosakata tentang sejarah Nabi ini. Mudah-mudahan nur cahaya Allah kasih pemahaman. Dan terakhir barangkali ada anaknya, cucunya yang mau pesantren di tempat saya, ya, tahun ajaran baru ini kami buka tingkat sanawiyah sama aliyah. Boleh juga pulang pergi, boleh mondok, ya. Insyaallah biayanya terjangkau. Pesantren ada pendidikan umum, ada pendidikan agama, sudah terakreditasi dan ijazahnya bisa ke dalam dan bisa keluar negeri, ya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.